Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Mustamin. Saya dari Lokal A5 dengan NPM 2340402039. Di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai ekonomi sisi penawaran. Yaitu yang pertama, ekonomi sisi penawaran adalah cabang kajian ekonomi yang membahas bagaimana perilaku produsen menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan ke pasar. Dalam konsep ini, penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang produsen bersedia dan mampu jual pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Inti dari teori penawaran menurut Nopirin adalah bahwa keputusan produsen sangat dipengaruhi oleh insentif keuntungan. Artinya, ketika harga suatu barang meningkat, produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah yang mereka produksi, karena potensi keuntungan juga ikut meningkat. Lalu ada hukum penawaran dan kurva penawaran, di mana hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Hubungan positif ini divisualisasikan melalui kurva penawaran yang biasa miring ke atas dari kiri ke kanan. Perubahan harga barang menyebabkan pergerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor non-harga seperti biaya produksi, teknologi, atau kebijakan pemerintah akan menyebabkan pergeseran kurva secara keseluruhan. Pergeseran ke kanan berarti penawaran meningkat, sedangkan pergeseran ke kiri berarti penawaran menurun. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu di mana berbagai faktor dapat mempengaruhi besarnya penawaran yang diberikan produsen kepada pasar. Biaya produksi menjadi faktor yang paling penting, karena ketika harga bahan baku, upah atau energi naik, biaya produksi meningkat sehingga penawaran cenderung turun. Teknologi juga memiliki peran signifikan, sebab kemajuan teknologi membuat proses produksi lebih efisien dan mampu meningkatkan penawaran. Jumlah produsen, ekspektasi harga di masa depan, harga barang yang lain dapat diproduksi sebagai substitusi, serta kebijakan pemerintah seperti subsidi atau pajak semuanya dapat menggeser kurva penawaran. Faktor alam seperti cuaca ekstrim atau bencana juga dapat mengubah penawaran secara tiba-tiba. Lalu ada elastisitas penawaran dan respon produsen. Elastisitas penawaran menunjukkan berapa besar respon produsen terhadap perubahan harga. Jika penawaran elastis, produsen dapat dengan cepat meningkatkan jumlah produksi ketika harga naik. Sebaliknya, penawaran inelastis berarti produsen sulit menambah produksi karena keterbatasan faktor produksi, waktu, atau kapasitas. Dalam jangka pendek, penawaran cenderung inelastis karena produsen tidak bisa langsung menambah mesin, lahan, atau tenaga kerja. Namun dalam jangka panjang, produsen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan kapasitas sehingga penawaran menjadi lebih elastis. Lalu yang terakhir ada keseimbangan pasar dan dampak kebijakan. Penawaran bekerja sama bersama pemerintah untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan di pasar. Ketika penawaran meningkat sementara permintaan tetap, harga cenderung turun dan jumlah barang yang beredar meningkat. Sebaliknya, jika penawaran turun, harga naik dan jumlah barang berkurang. Pemerintah sering menggunakan sejumlah kebijakan untuk mempengaruhi penawaran seperti subsidi untuk menurunkan biaya produksi atau pajak untuk mengurangi penawaran barang tertentu. Contoh nyata dapat dilihat pada sektor pertanian. Ketika harga pupuk naik, biasanya produksi petani meningkat dan penawaran hasil pertanian menurun, sehingga harga komoditas pangan di pasaran ikut naik. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.